Kemarin gua hampir ketabrak truk, bro. Dan biasanya kalau orang hampir ketabrak truk, mereka langsung trauma. Tapi gua beda. Bukannya takut, gua malah kepikiran. Kayaknya gua harus beli truk juga deh. Apalagi pas gua lihat truk ini. Anjir, bro. Garasinya kecil banget, tapi truknya lebih gede dari rumahnya. Terus gua baru sadar, garasi gua sekarang isinya motor drag semua. Ada R25 drag, MX King FFA, Ninja ZX Matadaj. Bahkan motor yang kalau belok aja harus pakai surat izin dulu juga ada. Tapi mobil gak ada sama sekali. Sekali-sekali pengen punya kendaraan yang lebih beradab lah. Tapi otak gua emang agak rusak sih. Bukannya pengen Pajero, malah langsung truk. Hokes, Izanagi deh di sini. Masalahnya, bro, harga truk ini bikin dompet gua nangis sambil guling-guling. Sedangkan duit gua sekarang bahkan belum nyampe 40 juta. Jadi hari ini gua bakal kerja mati-matian. Karena hari ini target gua cuma satu. Truk ini harus pulang ke garasi sebelum pulang ke garasi orang lain. Widih, bro, itu dia truknya. Mitsubishi Fuso warna kuning mengkilat. Keren banget asli. Kursi penumpangnya bisa muat 3 orang. Tapi pas gua cek kursi supir, loh, kok nggak ada setirnya? Anjir, bro. Ini nanti kalau udah kebeli nyetirnya pakai apa? Telepati. Terus gue penasaran sama bak belakangnya, bisa dinaikin nggak? Pas gue coba, ya elah malah tembus. Berarti sementara truk ini masih mode makhluk astral. Oke, fix, gue harus punya truk ini. Langsung aja gue balik ke spawn dan daftar kerja kurir. Baru juga laporan sama bos, gue langsung nabrak. Ya elah, belum mulai kerja aja udah ngasih laporan kecelakaan. Tujuan pertama Kolomadu, deket banget harusnya. Tapi ntar kenapa motor gua kayak punya dendam pribadi sama tiang listrik. Baru jalan sebentar langsung nabrak lagi. Udah deket tujuan, nabrak lagi. Terus meninggal. Padahal tinggal beberapa meter, bro. Akhirnya gua pindah server publik aja. Siapa tahu keberuntungan gua ikut pindah. Baru login langsung ada orang random ngasih hormat ke gua. Buset, hari ini gua berasa kayak tiang bendera berjalan. Ya udah, gua balas bentar terus lanjut kerja lagi. Kali ini bos nyuruh ke Kolomadu lagi. Kayaknya dia pengen lihat replay gua nabrak tadi. Untungnya kali ini sukses. Habis itu langsung disuruh ke Klaten. Anjir, paketnya ini isinya surat perdamaian antar negara apa gimana sih? Jauh amat. Nah, pas tinggal beberapa meter lagi sampai Klaten, gua nabrak lagi. Anjir. Gua curiga bos kurir DDS ini sebenarnya bukan ngasih misi nganter paket, tapi ngasih misi daya tahan tubuh. Oke, dari sini gua percepat aja, bro, karena isinya cuma nganter paket sambil disenyumin mbak-mbak Cindo. Pas lagi antar paket ke Faroka, gua disamperin orang random lagi, bro. Dan anehnya, dia juga ngasih hormat ke gua. Buset dah. Hari ini gua merasa kayak tiang bendera keliling. Kemana-mana disalamin dan dihormatin mulu. Padahal gua cuma kurir yang kerjaannya nabrak pembatas jalan setiap 5 menit sekali. Nah, masalahnya pas gua lagi semangat-semangatnya kerja dan disuruh antar paket balik ke Faroka lagi, gua malah meninggal, bro. Ya elah, padahal tinggal jalan lurus doang. Gua curiga motor gua udah punya kutukan khusus. Mungkin semesta lagi ngasih kode kalau gua harus ganti profesi. Ya udah, langsung aja gua resign secara sepihak dari kurir dan pindah jadi barista cafe. Tapi sebelum berangkat kerja, gua lihat ada orang pakai baju buatan gua. Nah, sesuai janji gua di video-video sebelumnya, kalau ketemu orang pakai baju gua, langsung gua kasih hadiah. Jadi tanpa basa-basi, langsung gua gift Game Pass Luxury. Abis itu baru gua cabut kerja sebelum dia sempat minta bonus. Sampai di cafe, gue langsung kerja keras layani pelanggan satu persatu. Bikin kopi, angkat gelas, antar pesanan, terus pulang lagi.
Dan di tengah-tengah kesibukan itu, gua lihat ada pembeli yang pakai baju buatan gua juga. Buset, ternyata udah banyak juga yang pakai baju gua sekarang. Sayangnya ini NPC. Coba kalau pemain asli, udah gua kasih game pass juga. Sampai akhirnya gua keluar dari kafe dan baru sadar, anjir bro, mataharinya udah terbit. Ternyata gua kerja semalaman penuh. Ini bukan lagi cari duit, ini udah kayak latihan hidup mandiri versi hardcore. Pas gue lagi menikmati suasana pagi, tiba-tiba gue lihat ada sosok datang dari arah cahaya matahari. Badannya putih, mukanya gelap, pakai sayap gede lagi. Anjay, gue kira Raja Iblis turun ke DDS. Gue udah siap kabur kalau dia tiba-tiba ngeluarin jurus. Ternyata cuma pemain biasa yang lagi mau beli motor. Terus pas gua zoom kamera keluar, anjir, gua kaget. Tiba-tiba ada orang berdiri tepat di belakang gua. Padahal tadi nggak ada siapa-siapa. Rupanya dia follower TikTok gua. Dia langsung nyamperin dan minta game pass. Nah, karena hari itu hati gua lagi baik dan mungkin efek begadang semalaman, ya udah gua kasih aja. Tapi khusus hari itu doang ya bro. Jangan nanti tiap ketemu langsung bawa proposal bantuan sosial. Nah pas gua mau balik ke spawn buat cari kerjaan lain, orang tadi malah ngikutin gua sambil bilang, "Bang, gua nggak ada duit." Anjir bro, gua aja sekarang lagi grinding setengah mati buat beli truk. Ini ibarat orang tenggelam ditolong orang yang juga lagi tenggelam. Akhirnya dengan berat hati gua tinggal aja dia. Langsung aja gua cabut cari pekerjaan berikutnya. Kali ini gua mutusin buat jadi karyawan kantoran. Udah lama banget gua nggak nyobain kerjaan ini. Dan pas menuju kantor, ya elah bro, gua malah masuk ke selokan. Dalam banget lagi. Gua pengen minta tolong tapi masalahnya nggak ada siapa-siapa. Beberapa saat kemudian akhirnya gua berhasil keluar dan langsung masuk kantor. Dan ternyata sistem kerjanya masih sama kayak dulu bro. Jadi kita disuruh jawab soal matematika, habis itu lari ke printer, terus balik lagi jawab soal, terus ke printer lagi. Awalnya sih santai, gua masih bisa jawab sambil senyum-senyum. Tapi makin lama otak gua mulai panas. Gua masuk DDS niatnya balapan motor, malah ujung-ujungnya ikut tryout matematika. Saking lamanya kerja, gua sampai lupa tujuan awal gua ngapain hari ini. Pas gua lihat saldo baru inget, oh iya, gua lagi cari duit buat beli truk. Setelah berjam-jam kerja tanpa henti, akhirnya gua cek saldo. Ya elah bro, duit gua baru tembus 100 juta. Padahal truk yang gua incar harganya lebih dari 1,5 miliar. Kalau gua lanjut kerja normal begini, mungkin truknya udah jadi barang antik duluan sebelum kebeli. Jadi hari ini gua memutuskan menyerah dengan terhormat. Saatnya memakai jurus yang sangat ampuh dan sangat tidak direkomendasikan untuk dompet. Yap, top up. Langsung aja gua beli 500 juta pakai 400 Robux. Pembelian berhasil. Dan tiba-tiba saldo gua langsung naik jadi 600 juta. Anjay bro, akhirnya gua bisa merasakan jadi orang kaya. Walaupun kekayaan ini kemungkinan besar cuma bertahan sekitar 5 menit. Tanpa mikir panjang lagi, langsung gua gas ke dealer truk. Kali ini gua nggak mau banyak pertimbangan. Sampai sana langsung gua klik beli. Dan berhasil bro. Akhirnya Mitsubishi Fuso kuning yang dari tadi bikin gua penasaran resmi jadi milik gua. Setelah semua penderitaan jadi kurir, jadi barista, jadi karyawan kantoran, jadi penghuni selokan, dan jadi korban nabrak berkali-kali, akhirnya truk impian ini masuk ke garasi gua juga. Nah sekarang pertanyaan pentingnya, truk ini kalau belum dioprek bisa lari berapa? Langsung aja gua bawa ke jalan lurus dan gaspol. Dan tembus 192 km per jam. Anjir bro, ini truk apa motor sport yang dikasih makan vitamin? Tapi masalah terbesar gua adalah rasa penasaran. Baru aja tes top speed,
tiba-tiba muncul ide yang sangat tidak masuk akal. Gimana kalau truk ini gua bore up pakai spek motor drag, terus gua ajak balapan di Sentul, bahkan mungkin di Mandalika. Anjay, makin dipikir makin gak waras. Dan karena gak waras berarti wajib dicoba. Langsung aja gua bawa ke bengkel. Mesin langsung stage 3 tanpa ampun. Rem gua skip dulu karena sesuai filosofi hidup gua. Buat apa berhenti kalau tujuan kita ngebut? Gear rasio langsung gua atur. Gear 1 dan 2 mentok kanan, gear 3 di 2400, gear 4 di 1300, dan gear 5 mentok kiri. Habis itu livery bawaan gua ilangin biar lebih sangar. Cat utama gua ganti hitam, secondary merah gelap. Terus gua tambahin muatan overload di belakang. Underground neon juga gua kasih warna merah. Dan sekarang truk ini udah nggak kelihatan kayak kendaraan pengangkut barang. Ini lebih mirip bos terakhir di game balapan ilegal. Dan inilah hasilnya, bro. Kalau truk ini parkir malam-malam di depan rumah, gua yakin tetangga bakal ngira gua lagi ngundang sound horeg. Tapi bentar, truk segede ini muat gak kalau dimasukin ke garasi rumah gua? Anjay, masuk bro. Walaupun bagian muatannya nembus dan logikanya udah pensiun, tapi secara teknis masuk, jadi gua anggap berhasil. Dan jujur aja bro, walaupun ini cuma game, gue seneng juga akhirnya punya kendaraan roda 4 pertama di DDS. Memang sih, mobil pertama gue bukan sedan, bukan supercar, bukan mobil sport, tapi langsung truk. Sesuai kepribadian gue yang dari dulu kalau punya ide, selalu absurdnya kelewatan. Oke, sekarang waktunya pembuktian. Langsung teleport ke Sentul. Dan pas sampai sana, lawan gua semuanya motor. Ada Ninja, Scoopy, R25 Drag, dan motor-motor lain yang ukurannya bahkan nggak sampai seperempat truk gua. Balapan dimulai. Anjay bro, gua juara 2 dengan waktu 8 detik. Buset, truk segede rumah bisa podium lawan motor drag. Ini udah nggak masuk akal sih. Karena penasaran, gue coba sekali lagi. Kali ini pesertanya lebih rame. Balapan dimulai. Juara 2 lagi bro. Bahkan waktu gue tembus 7 detik. Aja. Truk ini mulai lupa identitas dirinya. Harusnya dia ngangkut semen, bukan ngangkut harga diri pembalap. Kalau Sentul udah berhasil, sekarang waktunya naik level. Langsung teleport ke Mandalika. Dan sepertinya ini pertama kalinya ada truk ikut balapan di sini. Untung ada satu orang pakai mobil juga. Jadi gua nggak sendirian jadi tontonan warga. Balapan dimulai. Dan yang bikin gua kaget, truk gua sempat memimpin di depan. Tapi ya namanya juga Izanagi Day. Kalau terlalu mulus biasanya ada bencana. Dan bener aja, gua nabrak. Lebih parahnya lagi, truknya nyangkut dan gak bisa mundur. Anjir bro. Akhirnya gua terpaksa keluar lalu masuk lagi ke balapan. Untungnya masih bisa lanjut sampai finish dan berhasil dapat posisi kedua. Gacor juga sih. Truk yang awalnya gua beli cuma karena iseng, ternyata bisa bikin gua naik podium. Jadi kesimpulannya bro, keputusan paling ngawur hari ini ternyata malah jadi salah satu keputusan terbaik gua di DDS. Kalau kalian mau lihat truk ini gua oprek lebih brutal lagi, atau bahkan gua ajak lawan kendaraan tercepat di DDS, jangan lupa subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Dari kurir jadi sultan motor, nabrak lagi ya itu udah normal bro. Gas terus walau jalan muter, duit habis besok cari lagi biar makmur. Izanagi Day, ngonten santai tapi tetap all day.
gagal hari ini, besok gas lagi.